wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para ustaz, mobil khusus kepada beliau Pamuklas Safi selaku pimpinan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syifaul Qulub. Hadir juga bersama kita Kiai Haji Mustafa Kamal dari Pondok Pesantren Raudhatul Firdaus, beserta seluruh para kiai yang hadir. Tidak saya sebut nama persatu persatu, namun tidak mengurangi kadar rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam keafiatan, dalam membimbing kita semua yang di kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula kepada segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri, juga pada para adik-adik santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syifaul Qulub, yang mudah-mudahan dengan barokah ngajinya kalian di pondok pesantren ini, Allah jadikan kalian sebagai orang-orang yang beruntung dunia akhirat, sebagai orang-orang yang su'ada fid dharain, bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kalian semua betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Ahli ilmu bukan hanya zahirnya saja, tapi batinnya juga. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kalian semua sebagai ahlul Quran, yang benar-benar ahlul Quran, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Dikatakan oleh para ulama bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh salah seorang ahli hikmah, wa at-thayyibun la yajtami'una sudfatan. Bahwa orang-orang baik itu tidak bertemu secara kebetulan, walakin tajma'uhum nawayahum, akan tetapi mereka dikumpulkan oleh niat-niat baik mereka, mereka dipersatukan oleh niat-niat tulus mereka. Dan suatu kebahagiaan yang luar biasa adik-adik bagi saya ketika duduk bersama orang-orang seperti adik-adik ini, para pemuda-pemudi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sehari semalamnya 24 jamnya sibuk dengan hal paling mulia di muka bumi ini, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu cukup dari keutamaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ahlul Quran hum ahlullah wa khasat. Bahwa ahli Quran, orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran dalam sanubarinya, itu adalah orang-orang terdekat Allah dan orang-orang yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis
baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, dan ini merupakan hadis yang sangat luar biasa berkaitan dengan para penghafal Al-Quran, yang mana manfaatnya bukan hanya bisa dia rasakan sendiri. Kata Rasulullah, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran. Jadi membaca itu kalau dulu pasti hafal, ya. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, kata Rasulullah, wa amila bima fihi, dan mengamalkan isi-isi Al-Quran, ya. Insyaallah nanti adik-adik bukan cuma menghafal Al-Quran, tapi juga memahami Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu ilmu. Insya Allah adik-adik bukan hanya hafal, tapi juga memahami isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin Allahumma amin. Kata baginda Nabi, barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, tuwija walidahu yaumal qiyamah tajan min nur, maka kedua orang tuanya kelak di hari kiamat akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Akan diberikan, ya, mahkota yang terbuat dari cahaya dau'uhu ahsan min dau'i syamsid dunya, yang mana cahaya mahkota ini bahkan mengalahkan cahaya mentari di dunia. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Fakaifa bisahibihi, ini kemuliaan orang tua dari anak yang menghafalkan Al-Quran. Orang tuanya gak ikut menghafalkan, tapi dia juga mendapatkan kemuliaan, penghormatan yang sangat luar biasa dari Allah. Nah, kata baginda Nabi, jika itu kemuliaan yang didapatkan orang tuanya, bagaimana kemuliaan, kehormatan yang akan didapatkan oleh penghafal Quran itu sendiri, ya. Oleh karena itu para adik-adik sekalian, ya, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang sibuk dengan Al-Quran seperti kalian ini, haram hukumnya berkecil hati, haram hukumnya merasa rendah diri, ya. Haram kalian merasa bahwa menghafal Quran itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Tidak seperti itu. Kata baginda Nabi, adik-adik matuti Al-Quran wa ilmahu, barang siapa yang diberikan anugerah berupa Al-Quran, berupa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, fadhanna anna ahadan utiya khairan mimma uti, kemudian dia menyangka ada orang lain yang punya nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang dia punya. Dia masih iri. Dia udah dikasih nikmat Al-Quran nih, masih iri sama orang lain yang punya nikmat duniawi. Dia tidak merasa bangga dengan Al-Qurannya, tidak merasa mulia dengan Al-Qurannya. Faqadih taqara ma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia telah merendahkan Al-Quran yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu guru kami Habib Umar dalam kitabnya Taujihatul Tulab menyampaikan satu cerita. Atau ketika ada seorang ulama menitipkan putranya ke seorang ustadz untuk diajarkan ngaji Al-Quran, ya, untuk diajari menghafalkan Al-Quran. Ketika sudah hatam, abahnya ini, ulama ini ngasih uang 1.000 dinar. 1.000 dinar itu banyak sekali waktu itu adik-adik. Kalau dirupiahkan sekarang mungkin 1 M. Tahu 1 M? Pernah lihat duit 1 M? Pernah. Nah, 1 juta kali berapa, Bu? Kali 1.000. 1 M. Ya. Nah, itu kasih uang. Ini uang 1.000 dinar 1 M, kasihkan sama ustadznya. Katakan sama ustadz, ini tanda terima kasih saya kepada beliau karena telah mengajarkan kamu Al-Quran sampai hatam. Oh, siap ustadz. Siap, bawa aku uang 1 koper ke ustadznya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini uang ustadz 1 M buat ustadz. Apa ini? Ini dari abah saya, katanya tanda terima kasih dari beliau kepada antum sudah mengajarkan saya Al-Quran sampai hatam. Ustadznya gak pernah lihat uang banyak, biasanya lihat uang 100.000, sekarang lihat uang 1 M.
Kaget Ustaznya, banyak banget ini, ya. Gak bahaya ini uangnya banyak banget ya. Nah katanya, banyak banget ini, ya. Ini saya ini cuma ngajar Al-Quran, saya ini cuma ustadz. Profesi saya bukan pejabat, bukan presiden. Dan apa saya dapat uang sebanyak ini? Udah. Kalau seperti itu saya ambil sebagian saja, 100 juta. 900 jutanya balikkan lagi kepada Abah Panjenengan. Kirim salam saya terlalu banyak, kembalikan sisanya. Oh siap Ustaz. Dibawa itu sisanya 900 juta ada. Disampaikan Abah, ini ada uang sisa. Loh, kok ada sisanya kenapa? Iya kata Ustaz, ini kembalian susuk. Nah, Madura sosok. Kata beliau tidak pantas mendapatkan uang sebanyak ini karena beliau cuma ngajar Al-Quran. Maka apa kata ulama ini? Nak, mulai besok kamu jangan ngaji sama ustadz itu lagi. Oh kok gitu? Iya, ustadz kamu itu tidak bisa menghargai Al-Quran, tidak tahu harga Al-Quran yang sesungguhnya. Andaikan dia tahu harga Al-Quran yang sesungguhnya, andaikan dia bisa menghargai Al-Quran, jangankan dibandingkan uang 1 M, bandingkan Al-Quran dengan dunia seisinya, ini tetap lebih mahal Al-Quran. Ya. Nah, ilmu kalian yang kalian pelajari ini, Al-Quran yang kalian hafalkan, ini merupakan ilmu yang seharusnya dihargai dengan harga yang paling mahal. Bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia, bukan ilmu teknologi. Ya. Tanpa merendahkan ilmu-ilmu yang lain, tapi harus kita akui, para ulama sepakat ilmu yang paling mulia di muka bumi ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, ya. Oleh karena itu adik-adik, ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, harus dijaga, ya. Jadi kalian jangan sampai kecil hati, enak ya orang saya di luar sana itu punya mobil, seumuran saya sudah punya mobil, sudah bisa beli rumah. Itu hal receh itu, ya. Karena sekarang banyak di TikTok itu 17 tahun, apa yang saya bisa lakukan? Usia saya 17 tahun sudah beli rumah, sudah punya mobil. Itu receh itu, ya, receh. Yang patut berbangga itu orang seperti kalian, ya, masih kecil seperti kalian, masih sangat muda, tapi oleh Allah diberikan nikmat yang sangat mahal, yaitu Al-Qur'an. Itu kalian syukuri, alhamdulillah. Nah, itu tidak boleh minder, ya, tidak boleh minder, tidak boleh nggak percaya diri, harus pede, harus bangga, harus merasa terhormat. Kalian punya nikmat Al-Qur'an yang tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Nah itu, ya. Nah, oleh karena itu ini penting ya buat adik-adik sekalian. Ibaratkan kalian itu adik-adik sekarang oleh Allah diberikan jalan yang sangat mulus, sangat lurus menuju kemuliaan. Allah sudah hamparkan permadani bagi kalian menuju kemuliaan. Sekarang tinggal kalian mau atau tidak untuk melangkah menuju kemuliaan itu. Mau atau tidak bergerak menuju kemuliaan itu, ya. Jangan sampai tinggal menjadi orang yang dalam satu syair dikatakan walam ara fi uyubin nas syai'an kanaksil qadirina alat tamami. Ya, aku tidak pernah melihat kekurangan yang lebih besar daripada orang yang mampu untuk menjadi sempurna. Allah berikan dia peluang, potensi untuk menjadi sempurna, tapi dia tidak mau berusaha. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang kedua pesan untuk adik-adik, ya, ngaji Al-Quran sebaik-baiknya di sini murojaah, ya, jangan putus di tengah jalan. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, ya. Jangan memikirkan hal apapun yang di luar tujuan utama kalian.
Yang kedua untuk para wali murid ya, para wali santri. Ini meskipun bapak-bapak, ibu-ibu sudah melakukan hal yang sangat baik, ya, melakukan hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang tua di luar sana, meletakkan putranya ya di tempat di pondok tahfidzul Quran. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa sekali. Ya, ini merupakan orang-orang tua teladan yang seperti kalian-kalian ini, para ibu-ibu, para bapak-bapak. Akan tetapi bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu ya, meskipun anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini dididik oleh kiai, ya, diajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya, kalian ini sebagai orang tua tetap memiliki kewajiban minimal untuk mendoakan anak. Ya. Ini mendoakan anak, ini hal yang sederhana, yang sepele mungkin, tapi banyak dilupakan oleh para orang tua di zaman sekarang ini. Sibuk ya, sibuk kerja, sibuk HP, sibuk bisnis, sibuk ini itu, akhirnya apa? Lupa untuk mendoakan anak secara khusus. Nah, ini ada seorang ulama besar, para bapak-bapak, ibu-ibu, namanya Imam Ghazali. Ada satu amalan, ini saya mendapatkan amalan dari kiai, seorang kiai, orang masyayikh sebelah kiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika ingin anaknya jadi orang sukses, jadi orang mulia, jadi seorang ulama mungkin ya, ini ada amalan mudah saja. Habis sholat maghrib, baca amalan ini. Pertama, baca Al-Fatihah 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 1 kali, istighfar 10 kali. Kemudian hadiahkan pahalanya untuk Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali, ya Allah, saya hadiahkan pahala untuk Imam Ghazali. Kemudian berdoa, bapak ibu-ibu, meskipun pakai bahasa Melayu silakan, bahasa Madura silakan ya. Ya Allah, dengan berkahnya Imam Ghazali, mudah-mudahan anak saya, ya, apa namanya, sebutkan, menjadikan anak yang berbakti, yang bermanfaat, anak yang soleh, anak yang sukses. Dan silakan request doa-doa yang lain. Nah, ini mujarab ya, doa untuk anak, mujarab untuk kesalehan anak. Ini saya pikir, mengapa kok hadiahkan, pahalanya dihadiahkan untuk Imam Ghazali. Imam itu kan banyak ya, ada Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Pontianak mungkin juga ada ya. Tapi mengapa kok Imam Ghazali ya ini? Imam Ghazali itu saya baca sejarahnya, adik-adik, ulama yang unik. Biasanya tuh ulama ya, ulama dia tuh orang alim ya, ayahnya alim, kakeknya alim, buyutnya alim. Wajar jika anaknya jadi orang alim. Ya, Imam Ghazali tidak, beliau ini bukan berasal dari keluarga ulama. Bahkan banyak para ulama mengatakan Al-Ghazal itu maknanya adalah penenun kain, penjahit kain. Ayah beliau profesinya menjahit kain, kemudian dijual di pasar. Bukan seorang ulama, tapi beliau suka hadir majelis, suka silaturahmi kepada ulama ya, orang-orang alim. Nah, setiap beliau hadir majelis, setiap beliau hadir pengajian, silaturahmi ke orang-orang alim, terbesit dalam hatinya, ya Allah, saya ini bukan orang alim, bukan ulama, tapi dengan berkah majelis ini, dengan berkah para ulama yang hadir, mudah-mudahan meskipun bukan saya, mudah-mudahan keturunan saya, anak-anak saya yang jadi orang alim. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma satu putranya yang jadi orang alim, dua putranya semua jadi ulama besar. Pertama, Abid Imam Ghazali yang dijuluki sebagai Al-Wa'id, penceramah paling masyhur di zamannya, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, Imam Ghazali Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sampai jangan berhenti didoakan. Putra-putra ibu, putra-putra bapak didoakan ya. Doa ini merupakan
amal yang pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, khususnya kepada para ustadz, kepada para kiai, ya, jangan berhenti para murid ini didoakan. Nah, kalau perlu ditirakati secara khusus, kita punya amalan khusus yang kita niatkan. Oh, ini saya niatkan untuk kesalehan anak saya. Saya niatkan untuk kesalehan murid saya. Dulu itu pernah ada seorang ulama, bapak-bapak, ibu-ibu di Solo, namanya Kiai Umar, pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Solo. Ini suatu ketika di pondoknya ini banyak anak pelanggar, ya. Banyak anak nakal di pondoknya. Disuruh jamaah nggak jamaah, disuruh sekolah nggak sekolah. Ini sampai pengurusnya ini, ketua pondoknya kewalahan. Sudah dihukum ini, ditakzir nggak mempan, ya, dihukum ini nggak mempan, didenda nggak mempan. Akhirnya kiai panggil, suatu ketika panggil ketua pondoknya, dipanggil. Pak ketua pondok, izin kiai. Terus saya dengar sekarang banyak anak-anak yang nakal ya, banyak anak-anak yang melanggar ya. Oh iya kiai, betul kiai. Ya. Tak mempan, dinasihati tidak mempan, dihukum juga tidak mempan. Hanya kata kiai, Pak ketua, Pak Ustadz, ya tolong tuliskan nama anak-anak itu mulai ranking 1 sampai ranking 10. Bukan yang paling berprestasi, bukan. Yang paling banyak melanggar. Yang paling nakal mulai nomor 1 sampai 10, tolong saya mau minta namanya. Oh siapa. Nah, ketua pondoknya dalam hatinya mikir, oh sekarang rasain ini pasti diusir sama kiai kalian. Udah capek ngurus santri kayak gitu. Nah, ditulis namanya yang pertama, ya, yang prestasi pertama ranking 1, yang paling nakal ya Pak tulis. Ranking 2 sampai ranking 10 ditulis semua. Oh senang nih kita pokoknya, alhamdulillah ini bentar lagi mereka pasti diusir sama kiai ini kan. Disetorkan ini kiai nama anak-anak yang paling berprestasi, ya, di bidang paling nakal. Oh ya, terima kasih Ustaz. Ditunggu sama ustadznya, ketua pondoknya ini nunggu 1 minggu, nggak ada apa-apa ya. Kiai nggak manggil anak-anak ini, ya nggak ngusir apalagi. Akhirnya ditunggu 2 minggu nggak ada apa-apa. Hanya 1 bulan, ketua pondoknya menghadap lagi sama kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam Ustaz, ada apa? Mohon maaf kiai, kenapa kok sampai sekarang nggak ada santri yang diusir? Kata kiai, kata siapa saya mau mengusir santri? Ya, mereka itu amanah dari orang tua mereka ke sini, ya. Kalau mereka yang nakal-nakal saya usir, nanti di rumahnya malah makin nakal. Terus kiai kok minta nama-nama anak-anak itu untuk apa kiai? Oh itu saya itu Ustaz, setiap malam sholat tahajud. Nah santri-santri itu saya minta namanya, mau saya doakan secara khusus. Nah, karena mereka itu nakal, berarti lebih membutuhkan doa daripada yang lain. Udah saya sebut namanya secara khusus dalam sholat tahajud saya sebutkan satu persatu namanya, ya, biar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu beberapa tahun kemudian 10 santri yang paling berprestasi itu, paling nakal itu, semuanya jadi ulama semua. Semuanya jadi kiai semua, sampai sekarang masih ada. Yang mereka itu beliau-beliau ini yang paling berprestasi itu, sebenarnya sekarang barokah apa? Barokah doa guru, ya. Apalagi doa orang tua ini, ibu-ibu, lebih-lebih ibu-ibu, ya. Jangan lupa didoakan, nih kata para ulama. Doa ibu khususnya, doa orang tua ya, khususnya ibu, ini lebih mustajab daripada doa wali kutub. Nah, wali kutub ibu-ibu, bukan wali YouTube ya, wali kutub, wali dengan tingkat kewalian paling tinggi, bintang 5-nya ini udah wali kutub. Nah, maka didoakan ya. Nah, selain itu bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang perlu kita ajari kepada para anak-anak kita, jangan terlalu banyak nasihat. Cukup kita sebagai orang tua berikan contoh yang terbaik untuk anak. Karena ini problem ya di masyarakat kita, ketika anak sudah dididik dengan baik di pondok pesantren,
diajari akhlak yang baik, diajari tata krama yang baik, pulang ke rumah melihat dari orang tuanya contoh-contoh yang tidak baik. Ini pernah ada seorang bapak ya, ini sowan ya kepada Syekhona Khalil Bangkalan, seorang ulama di Madura sana, maha guru dari para ulama di Indonesia. Bawa anaknya Pak, umurnya mungkin masih kecil, 7 tahun. Pak Kiai, ini saya punya anak ini Kiai 7 tahun, nakal Kiai, nggak pernah nurut, nakal. Setiap hari ya udah nakal, setiap hari dia punya kebiasaan buruk. Apa? Yang dimakan bukan nasi, bukan lauk pauk, yang dimakan itu permen setiap hari. Yang dimakan setiap hari permen. Ya. Saya bukan khawatir giginya ompong ya, takutnya nanti masih muda kena penyakit kencing manis. Sudah saya kasih tahu, berhenti nak, jangan makan gula. Tetap saja dia tidak mau berhenti. Minta amalan Kiai, minta doa dari Kiai, minta amalannya. Mungkin ada amalan yang bisa buat anak saya ini berhenti makan gula Kiai. Nah, Kiai Khalil tidak langsung doakan, langsung balik bertanya, Bapak, setiap hari apa Bapak suka minum kopi? Oh iya Kiai, saya suka minum kopi setiap pagi. Minum kopi, pisang goreng, enak, nikmat. Ditanya lagi sama Kiai, Bapak kalau minum kopi dicampur gula? Oh iya Kiai, campur gula, saya lebih suka kopi manis daripada kopi pahit. Oh iya udah, sekarang Bapak pulang, 1 minggu lagi balik ke sini. Oh siap-siap Kiai. Pulang tuh, bapaknya pulang, seminggu lagi bawa lagi anaknya ke Kiai, langsung dinasihati oleh Kiai Khalil dengan 1 nasihat saja. Nah, menjaga turun dan bahasa Maduranya cong abu saya akan gula. Nah, berhenti makan gula. Masya Allah tabarakallah Bu, Pak. Meskipun hanya 1 nasihat, mulai saat itu anak ini tidak makan gula sama sekali. Tidak makan gula, tidak makan manisan, tidak makan permen. Hanya senang ini, bapaknya senang, tapi masih bertanya-tanya. Ini Kiai Khalil kalau memang wali, kalau memang ucapannya mustajab, kenapa kok minta waktu 1 minggu ya? Kok gak langsung aja dinasihati anak saya biar saya tidak usah bolak-balik ke sana ya? Dan gak usah ngasih amplop berkali-kali ya. Ya mungkin gitu. Balik lagi ke sowan lagi ke Kiai Khalil. Kiai, alhamdulillah Kiai, ini anak saya dengan barokah nasihat panjenengan sudah berhenti Kiai, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tapi mohon maaf Kiai, mohon maaf, saya masih penasaran nih, kenapa kok Kiai minta waktu 1 minggu sama saya, kok gak langsung aja dinasihati? Kalau memang ucapan Kiai ini mustajab, doanya mustajab, maka kata Kiai Khalil, Pak, Bapak setiap harinya nasihatin anak ini untuk berhenti makan gula. Sedangkan Bapak sendiri minum kopi, kopinya dicampur gula. Jadi Bapak nasihatnya gak bermanfaat, gak didengarkan anak ini, gak sampai ke hatinya anak ini. Mengapa? Bapak memerintahkan 1 perkara, Bapak sendiri tidak mengamalkannya. Karena seperti itu. Sedangkan saya ini Pak, kenapa kok minta waktu 1 minggu? Saya sadar saya mau nasihati anak ini berhenti makan gula, saya sendiri masih makan gula. Jadi 1 minggu itu saya minta waktu, selama 1 minggu ini saya puasa tidak makan gula. Apa? Biar layak menasihati anak ini, nasihatnya sampai ke hati anak ini. Itu maksudnya apa ibu-ibu bapak? Yang lebih bermanfaat daripada nasihat kita, ucapan-ucapan kita, arahan-arahan kita adalah contoh terbaik, suri tauladan terbaik untuk anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan para anak-anak yang disebut dalam Al-Quran sebagai qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Para anak yang menyejukkan hati orang tua, menenteramkan hati orang tua,
menjadi kebanggaan, insya Allah bukan hanya bagi kedua orang tua, bukan hanya bagi para guru, tapi menjadi kebanggaan yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu sekian sekilas sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas mau'izah dan hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ismail Al-Khalili. Mudah-mudahan kita sebagai santri bisa mengambil hikmah dan nasihat-nasihat beliau dan bisa diamalkan untuk sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara kita pada pagi menjelang siang ini, kami aturkan doa juga meminta doa kepada Kiai Haji